Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdan Ramadan dari kelas 1B Prodi S1 Farmasi. NIM 4820120070668. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang kuis yang sudah diberi. Berikut penjelasan saya. Baiklah, yang pertama menjelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel adalah artikel yang pasti membuat kata benda yang kita bentuk menjadi sangat khusus dan diawali dengan the. Sedangkan indefinite artikel merupakan artikel yang tidak pas baik kata benda yang hadir setelah artikel yang diawali dengan a atau ein. Next 2. Jelaskan perbedaan penggunaan ke artikel a dan ein. Artikel awalan a digunakan jika awalan kata benda yang diawali huruf konsonan. Sedangkan artikel awalan ein digunakan jika awalan kata benda diawali huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Next 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Untuk the digunakan untuk menunjukkan kata benda noun yang spesifik dalam bentuk singular maupun plural. Next 4. Berikan 5 contoh masing-masing artikel a, ein, dan the. Berikut 5 contoh awalan e. Ada a bottle, ada a cheesy, ada a book, ada a table, ada a pencil. Awalan ein ada an egg, ada an eagle, ada an odd, ada an unicorn, ada an orange. Contoh the. Awalan vokal ada the apple, ada the eye, ada the a, ada the ear, the odd. Awalan the memakai awalan konsonan. Ada the dog, the cat, the spoon, the leaf, dan the moon. Kelima, jelaskan keadaan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang mengutarakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa yang terjadi untuk menggambarkan frekuensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Next 6. Sebutkan 5 macam adverb of frequency. Adverb of definite frequency: yearly, monthly, weekly, hourly, monthly. Adverb of indefinite frequency: usually, normally, often, sometimes, never. Next 7. Di mana letak adverb of frequency? Kalimat hanya memiliki satu kata kerja, maka kata keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek tapi sebelum kata kerja. Jika memiliki lebih dari satu kata, maka tempatkan sebelum kata kerja. Next 8. Berikan contoh kalimat menggunakan adverb of frequency. Contoh yang pertama menggunakan kata positif. Sahdan sometimes send me him comics. Contoh yang pertama menggunakan kata positif. Sahdan sometimes send me him comics. Contoh yang negatif. Sahdan does not sometimes send me him comics. Contoh yang interrogatif. Does Sahdan sometimes send me him comics? Untuk kalimat tanya.
Next, 9. Jelaskan apa yang dimaksud simple present tense. Simple present tense memiliki arti kalimat yang mengatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu saat ini. Next, 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan verbal? Kalimat nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja. Next, 11. Jelaskan rumus mengenal kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Baiklah, rumusnya positif sama dengan subject plus to be plus object or complement. Untuk yang negatif sama dengan subject plus to be plus not plus object or complement. Untuk yang interrogatif sama dengan to be plus subject plus object or complement plus interrogative. Example, positif, she is my mother. Negatif, she is not my mother. Interrogative, is she my mother? 12. Jelaskan rumus mengenal kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Oke, baiklah. Rumus positif, subject plus verb 1 s or es plus object or complement. Negatif, subject plus to or does plus not plus verb 1 plus object or complement. Interrogative, do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement plus interrogative. Example, positive, she kicked the door. Negative, she does not kick the door. Interrogative, does she kick the door? Next, 13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Untuk do digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan untuk does digunakan untuk subjek she, he, dan it. Next, 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s, res, dan yang tidak ditambah s, res. Baiklah, verb yang ditambah s or es, penggunaan s, kata benda berakhiran dengan huruf ch, sh, s, ss, o, dan x. Penggunaan kata s, kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum y harus ada huruf konsonan. Verb yang tidak ditambahkan s or es, menggunakan tambahan ies, yaitu kata benda yang diakhiri huruf y tetapi sebelum huruf y ada huruf vokal. Next, 15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun, dan berikan contohnya. Singular noun adalah kata benda tunggal memiliki ciri khas awalan a atau n yang berarti sebuah, seekor, dan seorang. Awalan a biasanya ditambahkan apabila kata diawali huruf konsonan. Example, a child, a bag, a rose, a jasmine, a pharmacist. Awalan a biasanya ditambahkan apabila kata diawali huruf vokal. Example, an apple, an idol, an egg, an ounce, an orange. Next, jelaskan. Next, 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Berikan contoh.
Countable noun adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung dengan angka. Biasanya, benda-benda atau hal yang termasuk countable nouns berwujud nyata dan berbentuk padat. Countable noun tidak punya bentuk tunggal atau singular atau jamak plural. Countable noun punya bentuk tunggal atau singular atau jamak plural. Countable noun punya bentuk tunggal atau singular atau jamak atau plural. Example, he has 2 cats. How many books do you have? Uncountable noun adalah kata benda, hal atau hal-hal yang tidak bisa dihitung atau susah dihitung. Benda yang termasuk uncountable noun biasanya berbentuk benda cair atau gas. Uncountable noun hanya punya bentuk tunggal atau singular yang digunakan verb atau kata kerja tunggal. Ketika ingin menerangkan jumlahnya dengan kalimat tanya, gunakan how much. Example, how much sugar do you want? 2. I did not make much progress. 2. I did not make much progress today. 3. How much rice shall I bring? Next. 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun. Berikan contoh. Abstract noun adalah kata benda yang menyatakan ide atau ide, konsep atau konsep, feeling atau perasaan, state atau keadaan, quality atau sifat karakter. Example, sympathy, sadness, kindness, imagination, romance, honesty. Concrete noun adalah kata benda berupa suatu yang berwujud nyata. Example, bag, book, pen, pencil, bread, cake, etc. Example for kalimat abstract noun. 1. Love is something that cannot be bought with money, gold, or cars. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, emas atau mobil. Example for kalimat concrete nouns. 1. After I visited the mall, I got to 1. After I visited the mall, I got some ideas. 1. After I visited the mall, I got some ideas for my creative writing easy. Setelah saya mengunjungi mall, saya dapat beberapa ide untuk tulisan kreatif saya. Next, 18. Jelaskan perbedaan proper dan common noun. Berikan contoh. Proper noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang pasti. Proper noun dapat terdiri dari satu atau dua kata, dan kita harus selalu menandai proper noun dengan huruf kapital. Untuk proper noun yang lebih dari 3 kata digunakan huruf kapital pada kata pertama dan kata-kata penting lainnya. Example, people, Ramadan Sahdan, fleet, Ampera Pride, Jakabring Sport City. Common noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Common noun tidak menamai apapun secara spesifik, maka penulisannya tidak dengan huruf kapital kecuali berada di awal kalimat. Example, people, president, teacher, police, list, tower, lake, university, things, music, film, novel. Next, 19. Apa perbedaan compound and
Collect noun. 19. Next, 19. Apa perbedaan compound dan collective noun? Berikan contoh. Baiklah, compound noun adalah sebuah nominal baru yang dibentuk oleh gabungan dua nominal atau lebih. Example, boy plus friend sama dengan boyfriend. Sun plus flower sama dengan sunflower. Sea plus ship, sea plus food sama dengan seafood. Bisa juga dipisahkan oleh spasi atau kata penghubung. Example, force plus office sama dengan post office. Self plus esteem sama dengan self esteem. Brother plus love sama dengan brother plus love sama dengan brother in law. Collective noun adalah sebuah nominal yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat atau benda, misalnya crew, sekelompok pekerja seperti awak kapal atau pesawat terbang. Army, sekelompok orang yang mengidolakan BTS. Next, 20. Apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi. Informasi yang diminta dapat berupa tempat, waktu, benda, orang, hal, atau cara. Yang termasuk WH question adalah what, who, whom, whose, why, where, when, which, dan how. Next, 21. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. Baiklah, sebagai berikut. What, apa, menanyakan, nama benda, nama orang atau jenis profesi. Rumus, what plus mixed verb plus s plus objek atau rumus, what plus mixed verb plus s plus o or c. Example, what is that? Who, siapa. Menanyakan orang sebagai pelaku atau subjek. Rumus, who verb plus o plus interrogative. Who plus to be plus s plus interrogative. Example, who are you? Whose, milik siapa. Menanyakan pemilik suatu benda atau kepunyaan. Rumus, whose plus noun plus aux plus s plus o or c plus interrogative. Example, whose book is this? Whom, siapa. Menanyakan orang sebagai objek. Rumus, whom plus aux verb plus s plus o or c plus interrogative. Example, whom do you meet? Why, siapa. Menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu. Rumus, why plus aux verb plus s plus o or c plus interrogative. Example, why do you come late? Where, di mana. Menanyakan tempat atau tujuan. Rumus, where plus aux verb plus s plus ox. Example, where do you go every week? When, menanyakan waktu. Rumus, when plus aux verb plus s plus o or c plus interrogative. Example, when do you go to hospital? Which, yang mana. Untuk menanyakan pilihan. Rumus, which plus aux verb plus s plus o or c plus interrogative. Example, which is your hand? Next, 22. Bisakah WH question dalam kalimat negatif, positif, dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, jelaskan. Baiklah,
Why question tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif karena di dalam rumus tidak terdapat rumus negatif dan interrogatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.